Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Semboko Bimantaka Sanjaya dengan NIM 2021 11187. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang pengembangan alat untuk praktikum mikroprosesor. Pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja alatnya. Jadi, pada pertemuan kemarin saya menggunakan microcontroller berupa Arduino. Pada pengembangan alat ini saya menggunakan ESP32. Kemudian prinsip kerjanya, ketika sensor api mendeteksi api, maka akan mengaktifkan relay dan relay menghidupkan beban berupa pompa dan juga buzzer. Kemudian ketika keypad kita tekan dan passwordnya benar, maka dapat kita lihat kunci pintunya akan terbuka. Kemudian kita membahas tentang alat dan bahan yang kita gunakan pada alat kali ini. Pertama komponennya yaitu ESP32. ESP32 merupakan microcontroller SoC yang dilengkapi dengan Wi-Fi dan juga Bluetooth. Kemudian terdapat keypad 4x4 yang berfungsi untuk menentukan data teks yang akan dipilih oleh pengguna. Selanjutnya data tersebut dimasukkan dan diolah oleh mikroprosesor. Kemudian terdapat buzzer. Buzzer merupakan komponen elektronika yang menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Kemudian terdapat LCD I2C. LCD yang kita gunakan yaitu LCD 16x2, yaitu LCD 16 baris dan 2 kolom. LCD merupakan salah satu penampil yang sangat populer, digunakan sebagai interface antara microcontroller dengan usernya. Kemudian I2C digunakan untuk menghemat pin yang awalnya 16 pin menjadi 4 pin saja, yaitu SDA, SCL, VCC, dan ground. Kemudian terdapat kabel penghubung yang digunakan untuk mengantarkan arus listrik antar komponen. Kemudian terdapat sensor DHT11 yang digunakan untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Kemudian terdapat sensor api yang digunakan untuk mendeteksi nyala api yang memiliki sudut pembacaan 60 derajat hingga minus 25 derajat. Kemudian terdapat relay modul 2 channel yang merupakan relay yang dapat dihubungkan dengan microcontroller untuk mengendalikan beban-beban listrik dengan daya yang besar. Kemudian terdapat solenoid door lock yang merupakan perangkat elektronik yang prinsip kerjanya menggunakan elektromagnetik. Solenoid door lock umumnya menggunakan tegangan kerja 12 volt. Kemudian terdapat pompa 12 volt. Pompa 12 volt adalah alat yang digunakan untuk memindahkan cairan atau fluida dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian kita membahas tentang source code. Pertama, kita menempelkan atau mempaste template ID, template name, dan autentifikasi token yang ada pada Blink pada kode Arduino agar dapat terhubung. Kemudian kita masukkan library dari komponen yang kita gunakan, seperti untuk DHT, untuk LCD, untuk keypad, dan lain-lain. Kemudian ini merupakan autentifikasi untuk Blink. Kemudian nama hotspot yang kita gunakan beserta passwordnya. Kemudian kita mendefinisikan
password, panjang password yang kita gunakan untuk keypad. Di sini kita tulis 8. Kemudian di sini kita tulis master passwordnya yaitu 123B456. Itu artinya password yang benar yang dapat mengaktifkan atau membuka solenoid door lock. Kemudian untuk DHT pinnya kita ditaruh di pin 25 ESP32. Kemudian mendefinisikan tipe DHT-nya yaitu DHT11. Kemudian untuk sensor api kita taruh di pin 12 ESP32. Kemudian INT baca sensor adalah kondisi awal untuk baca sensornya. Kita definisikan 0. Kemudian buzzer pada pin 23, relay pada pin 27, relay door lock pada pin 26. Kemudian ini merupakan pendefinisian untuk keypad. Kemudian ini merupakan pin penyambungan pin keypad dengan pin ESP32, yaitu kita hubungkan dengan pin 2, 0, 4, 16, 17, 5, 18, 19 pada pin ESP32. Kemudian kita masuk pada fetch sensor. Kita definisikan float T, artinya pembacaan dapat berupa 0, jadi di belakang koma tetap terbaca. Untuk membaca temperaturnya jadi variabel T. Untuk membaca kelembapan menggunakan variabel H. Kemudian pada serial monitor juga ditampilkan temperatur dan kelembapan. Nah, artinya fire class jika 1 merupakan tidak ada api, jika 0 ada api. Kemudian terdapat blink right V0. Nah, artinya kita definisikan V0 pada blink merupakan untuk buzzer. Dapat kita lihat di developer zone. Nah, V0, V1, V2. V0 untuk buzzer, V1 untuk relay door lock, V2 untuk pompa relay pompa. Kemudian fetch setup serial begin untuk menampilkan serial monitor dengan baud rate 115.200. Kemudian blink begin untuk memulai blink, DHT begin untuk memulai DHT, pin mode sensor api input untuk menentukan sensor api berupa inputan, buzzer sebagai outputan, relay pompa sebagai outputan, relay door lock sebagai outputan, LCD backlight untuk menampilkan layar hitam pada LCD, kemudian LCD begin untuk inisiasi LCD, kemudian void loop, blink run menjalankan blink, timer run menjalankan timer. Kemudian baca sensor, maka digital read sensor api, maka sensor api akan membaca secara digital yaitu 1 atau 0. Kemudian pada serial monitor akan muncul fire class, kemudian baca sensor hasil pembacaan sensor api. Kemudian jika baca sensor low atau nol, maka digital write-nya, maka buzzernya
akan menyala, kemudian pada serial print akan muncul ada api. Coba kita lihat ya. Nah, ketika ada api, maka fire kelasnya 0, buzzer nyala dan pompa menyala. Jika selain itu, maka buzzernya low, serial print tidak ada api. Kemudian menyalakan pompa. Kemudian kita masuk pada keypad dan LCD. Nah, pada awal-awal LCD print enter password, artinya menampilkan kata pada LCD. Kemudian data count custom key, artinya ketika keypadnya kita tekan maka datanya akan terinput. Nah, ketika data terinput, maka yang muncul pada LCD bukan merupakan data yang asli, melainkan diganti dengan bintang. Kemudian ketika datanya atau setiap kali kita menekan tombol, maka password lengthnya atau panjang passwordnya akan dikurangi 1. Ketika sudah 0, tadi kan kita panjang passwordnya kita atur 8. Jika sudah 0, maka LCD clear atau mengulangi dari awal. Ketika password benar, pada LCD akan muncul correct atau benar, kemudian buzzer akan hidup mati, kemudian relay door lock akan hidup terus mati. Jika password salah, maka pada LCD akan muncul incorrect, delay 1000, kemudian menghapus data. Mungkin sekian dari saya. Masih ada yang terlupa. Jadi pada pengembangan alat dapat kita kendalikan juga buzzer, kunci pintu dan juga pompa menggunakan atau aplikasi Blink, yaitu buzzernya dapat menyala, kunci pintunya juga dapat terbuka, dan pompanya juga dapat menyala. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.